Yo, balik lagi sama gue di channel Bro Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakalan mengupdate untuk analisa Bitcoin. And then kemarin udah saya update untuk EOS, Doge, ZIL ya, dan juga Bitcoinnya juga sudah saya upload kemarin. Jadi kemarin ada 4 video. Jadi yang belum nonton silahkan tonton. And then saya cuman mau sedikit ngebahas mengenai outlook jangka pendek dari si EOS ya. Memang ini adanya lumayan pergerakan yang lumayan oke gitu ya. Kemarin saya sudah sampaikan di kisaran retracement 0,3 itu adalah area penting di 0,03 dolar ya. Let's say kalau misalkan kita bisa tarik lebih panjang lagi ya, di area situ sebelumnya ini menjadi support and resistance dari pergerakan EOS sebelumnya. And then untuk time frame hourly khususnya 1 jam, memang ada probabilitas dia cuman koreksi sampai area sini saja. Kemudian di sini adanya pemantulan. And then saya sudah tandain untuk dua area target, itu di pertama itu di kisaran 0,034 dan next target di kisaran 0,0376 dolar. And then dua-duanya udah kegapai gitu. Congrats lah ya untuk yang istilahnya memanfaatkan momentum untuk EOS jangka pendeknya ataupun yang sudah mengakumulasi EOS waktu kemarin sudah terdrop cukup dalam ya. Selamat ya, kemarin juga sudah saya sampaikan via video untuk dari segi fundamentalnya ataupun update projectnya sendiri. Jadi langsung aja kita bahas untuk Bitcoin dominance terlebih dahulu ya. Ini udah time frame 1 jamnya ya, sangat wajar ya dia nge-spike karena memang kita bisa lihat pergerakan yang benar-benar mantep oleh si Bitcoin ya, yang sudah kita lihat dari bullish candle dan price action ya. Makanya untuk dominasi si Bitcoin ini juga nge-spike, dan mungkin kita bisa lihat beberapa altcoin yang lumayan ngikut ya, seperti ETH dan BNB ataupun beberapa caps yang besar juga. And then sekarang memang dia mendapati rejection, kita bisa lihat ya, karena memang sebelumnya ini menjadi support and then resistance teman-teman ya, itu di kisaran 43,14%. Nah sekarang ini berproses ke next support sebelumnya ya, support dan resistance sebelumnya ini di kisaran 42,88% ya. Jadi mungkin sekali adanya mungkin pemantulan sedikit di area itu untuk bisa melanjutkan penurunannya kembali, atau setidaknya testing di support bawahnya ini di sekitaran 42,44%, sekitar area itu yang juga kita bisa tahu ya, berarti lumayan bagus untuk altcoinnya lah ya. Jadi ini dari segi si Bitcoin dominance terlebih dahulu ya guys. Nah kemudian ini adalah dari USD to dominance. Overall mantap. Kenapa? Ya sesuai ekspektasi ya teman-teman. Dari beberapa video saya yang sudah saya sampaikan, memang ini kecenderungannya secara overall ya, ini time frame 4 jamnya dia bisa melanjutkan penurunannya. Nah sekarang memang kita bisa lihat ini lagi lanjut turun, kita bisa lihat, dan Bitcoinnya malah ataupun market crypto dengan arah sebaliknya. Jadi kalau misalkan USDT dominance ini turun ya, kurang lebih Bitcoinnya itu bakal naik dan sebaliknya ya. Jadi memang sekarang ini potensiali akan testing di area sini teman-teman, di sekitaran 3,88% ya, sekitar area itu ya. Kemungkinan mungkin akan ada sedikit sideways ataupun pemantulan kecil untuk setidaknya dia bisa turun lagi testing terhadap area ini ya. Sebelumnya di support dan resistance juga untuk USDT dominance di sekitaran 3,74%. Nah ya teman-teman, jadi area itu menjadi next target kalau misalkan dia melanjutkan penurunannya. Cuman untuk jangka pendeknya maybe dia akan sideways atau mengalami pemantulan sedikit sebelum melanjut turun lagi secara overallnya pergerakan si USDT dominance ya. Jadi itu yang bisa diperhatikan. And then kita pergi untuk time frame daily ya. Jadi memang ini di luar ekspektasi. Kenapa di luar ekspektasi? Dia ini mampu nge-spike sampai 47.800-an dolar ya. Karena memang ekspektasi terbaik saya untuk si Bitcoin ya, ini ekspektasi terbaik saya, dia memang dibikin breakout dulu ya, masuk ke area box kuning ini sekitaran 45.500-an sampai sekitar 46.000-an dolar ya. Kemudian di sana maybe dia akan struggling ataupun setidaknya koreksi wajar ke sekitaran 44.500-an dolar sebelum dia bisa going up lagi ya. Jadi ini adalah salah satu ekspektasi terbaik saya. Cuman memang malah dibikin benar-benar breakout secara benar-benar kuat banget gitu ya, malah sampai ngelewatin area sini ya tanpa ragu gitu istilahnya. Karena dari secara daily juga kita bisa lihat ya, ini bullish candle yang pekat banget gitu, benar-benar parah gitu teman-teman ya. Jadi next potensinya apa nih bro ya? Next potensinya kita bisa lihat ini udah nge-spike ya, and then kita bisa lihat di sini adanya rejection ya. Dan kita bisa lihat rejection itu dari mana? Adanya shadow bagian upper bullish candle ini ya. Jadi potensinya ya untuk terdekat pasti dia testing dulu setidaknya di area sini
zona yang sebelumnya menjadi strong support and resistance dari pergerakan si Bitcoin sebelumnya, itu di sekitaran 45.500-an sampai sekitar 46.000 dolar ya. Dan kalau misalkan dia di area situ aja mampu mantul, ya udah untuk melanjutkan penguatannya ya ke sekitar 48.000, 50.000 atau bahkan 52.000 dolar untuk pergerakan si Bitcoinnya. Atau memang setidaknya dia bisa juga untuk testing dulu untuk trendline resisten ini. Nah, atau garis warna hijau ini, teman-teman, sebelum dia bisa melanjutkan penguatannya kembali untuk pergerakan si Bitcoin. Ya, jadi bisa diperhatikan untuk dua area support terdekat. Dan juga yang perlu diperhatikan ya, dari segi price action ini ya, dengan EMA 34 dan 55 ya, dimana ini sudah jauh banget nih gapnya atau jaraknya. Jadi soon or later memang kita akan melihat si Bitcoin ini setidaknya koreksi dulu atau testing ke EMA 34 dan 55-nya sebelum dia benar-benar confirm melanjutkan penguatannya. Ya, jadi memang bisa diperhatikan untuk jangka pendeknya masih possible banget untuk si Bitcoin ini koreksi dulu sebelum benar-benar lanjut to the moon atau ngeris ke sekitaran 50.000 dolar. Oke. Lanjut. Ini adalah salah satu outlook, teman-teman ya, salah satu outlook untuk pergerakan si Bitcoinnya. Ya, jadi dia ini bermain di sebuah channel ya, secara overall dia bermain di sebuah channel nih, teman-teman ya. Jadi bisa diperhatikan untuk bagian bawah pasti menjadi trendline support ya dari pergerakan si Bitcoin. And then untuk bagian atas kita bisa lihat di sini kena reject 1, di sini kena reject 2, and then potentially kalau ini disclaimer kalau memang dia masih ngotot di pumping gitu ya, setidaknya untuk target maksimal di trendline atas ini atau di sekitaran 48.400-an, 48.300-an dolar, sekitar area itu. Ya, karena memang kalau misalkan saya tandain lagi ya dengan horizontal ray, nah ya, kita bisa lihat sebelumnya ini menjadi area resisten juga untuk si pergerakan Bitcoin sebelumnya. Sorry, ini saya ganti dulu menjadi panah ya, arrow di sini. Ya, teman-teman, kita bisa lihat dari pergerakan sebelumnya ini juga menjadi resisten, support juga nih. Ya, garis putus-putus kuning ini. Jadi memang ini pas banget ya. Jadi ada confluence of resistance yang bisa sekali untuk menahan laju penguatan si Bitcoin kalau memang dia dipaksa atau nendang lagi ke atas. Ya, jadi bisa diperhatikan next target ini sebelum dia melanjutkan koreksinya atau kita lihat adanya koreksi. Ya, koreksi untuk apa? Ya, confirm membentuk yang namanya higher low ya dari lowest point sebelumnya. Ya, kita bisa lihat di sini. Ini lowest point ya. Kemudian di sini membentuk higher low, and then kita harus melihat juga dia create yang namanya higher low dari lowest point sebelumnya. Ya, jadi istilahnya koreksi dulu sebelum mantul naik lagi lah, kurang lebih seperti itu. Jadi yang perlu kita lihat memang setidaknya seperti ini, teman-teman ya. Dia going up, dia retest, going up, retest, going up lagi. Ya, jadi seperti anak tangga lah, simpelnya seperti itu, teman-teman ya. Jadi ini sebuah outlook juga yang bisa sekali dipertimbangkan ya sama teman-teman sekalian. And then sedikit tambahan untuk secara weekly-nya ini overall sudah bagus banget ya. Sudah bagus banget. Kemarin memang saya pengennya itu ngelihat untuk si Bitcoin itu mampu close ya secara weekly-nya di atas EMA 34 atau garis warna biru ini. Kemudian dari segi RSI mampu nge-break level 50. Dan sekarang kita mendapati benar-benar mantap banget ya, pergerakan si Bitcoin ini benar-benar di atas, benar-benar mampu ngebreak ya EMA 34 atau garis warna biru ini. Jadi secara overallnya bisa aja dia lanjut untuk mengalami penguatan seperti sebelumnya. Kita bisa lihat nih, penguatan seperti ini setelah dia mampu break. Ini secara weekly ya terhadap EMA 34 yang sudah saya sampaikan juga di beberapa video Bitcoin sebelumnya. Ya, ini ya, dua hal ini wajib kita lihat ini, teman-teman. Sudah saya upload juga kemarin ya. Jadi memang untuk hal ini merupakan sebuah sinyal yang cukup sekali positif untuk si Bitcoin. Ya, by the way ini time frame weekly ya. Tinggal kita lihat untuk next candle-nya konfirmasi ya, apakah dia akan retest dulu seperti ini ya. Kita bisa lihat di sini setelah dia mampu breakout ya, ini candle weekly, dia udah mampu breakout ya, close candle di atas, and then adanya pullback dulu. Kita bisa lihat nih, ada shadow atau ya pokoknya buntut lah ya, teman-teman, atau jarum ke bawah yang testing terhadap EMA 34-nya. Jadi ini kita bisa melihat ya, pertanda seperti ini ya, candle seperti ini tuh dia testing dulu and then lanjut pump. Berarti menandakan oke, dia retestnya kuat dan udah siap untuk take off lagi. Ya, jadi hal seperti ini yang harus kita lihat untuk next week-nya ya, atau weekly candle selanjutnya lah untuk pergerakan si Bitcoin. Ya, jadi butuh konfirmasi seperti ini. Oke, teman-teman, ini secara weekly. And then untuk secara salah satu outlook 4 jamnya ya, hourly 4 jamnya untuk si Bitcoin sendiri memang ini udah achieve target
Ya, ini sebelumnya sudah saya sampaikan beberapa kali ya, terbentuk seperti triangle pattern, and then dari maksimalnya kita ukur ada target 1, 2 dan 3-nya. 1 udah ke-achieve itu di sekitaran 42.500-an, target kedua udah achieve itu sekitaran 44.500-an, and then area target ketiga itu juga achieve ini sekitaran 47.000 sampai sekitar 48.000 dolar. Range areanya ini juga sudah ke-achieve. And then next yang harus kita lihat seperti yang tadi sudah saya sampaikan, mungkin kita akan melihat adanya koreksi dulu ya untuk confirm dia kuat mempertahankan bullish momentumnya untuk lanjut going up kembali untuk ngejar next resistance ya teman-teman. Jadi itu yang bisa diperhatikan. Next resistance seperti area berapa bro? Seperti area 50.000, 52.000 dolar ya, seperti beberapa video yang sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Dan kalau memang sudah hit di area situ harus benar-benar berwaspada karena memang adanya potensi untuk dead cat bounce pattern. Ya, tapi kalau misalkan dia mampu nendang lagi, ngebreak lagi area 52.000 dolar, wah itu mantap banget lah untuk pergerakan si Bitcoin ya. Oke. Dan ini kita ngebahas sedikit untuk outlook time frame 1 jam ya. Ini memang sebelumnya sudah sampaikan, ini terbentuk seperti rising wedge pattern yang memang probabilitasnya lebih condong untuk dia breakdown ya atau mengalami penurunan. Cuman yang saya sudah remind ke teman-teman, bisa nggak dia breakout? Bisa. Kalau dia ataupun kita lihat ya adanya percepatan tren terhadap pergerakan si Bitcoin, and then itu yang terjadi, dia mengalami percepatan tren and then akhirnya breakout ya dengan bullish candle yang benar-benar strong ya. Dan tinggal kita lihat aja ketika memang adanya pullback atau koreksi teman-teman ya ke key support and resistance ini sekitaran 45.500-an, 46.000 ya, sekitar range 45-46 lah ya. Apakah dia kuat tertahan di area itu? Kalau kuat ya ini benar-benar good good sign banget untuk si Bitcoin untuk siap laju next resistance atau next strong resistance lah untuk price action si Bitcoin ya. Jadi itu aja teman-teman sekilas yang pengen saya sampaikan untuk dari analisa Bitcoin dan update-nya dari segi time frame 1 jam, 4 jam ya, weekly dan juga daily-nya ya, dengan beberapa tambahan seperti USDT dominance dan Bitcoin dominance-nya ya. Dan terakhir dari saya kemarin itu juga ada yang nanya ya, kalau misalkan apakah perlu gitu dibuat untuk mungkin saya sedikit sharing edukasi mengenai token bull dan bear yang ada di spot market. Nah, kalau misalkan kalian tertarik, mungkin nanti saya akan memberikan sedikit gambaran dan penjelasan ya untuk token bull and bear di video next Bitcoin mungkin besok ya. Kalau misalkan kalian setuju, kalian bisa tulis di kolom komentar bawah video ini. Itu aja teman-teman yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat, kalian bisa analisa kembali sebelum make decision, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.